Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di MSD Channel. Oke, kali ini kita mau nge-review apalagi nih pohon kimeng, ya kan? Pohon kimeng tentunya yang dulu kita gabung-gabungkan dan kita reposisi. Nah, sekarang penampilan seperti ini tentunya ini milik Mang Jamal SBS Saung Bonsai Setu ya, teman-teman. Nah, ini salah satu kimeng yang ada di kebunnya. Nah, ini salah satu kimengnya nih. Nah, seperti ini. Dan itu ada pohon iprik yang lagi dikerjakan atau lagi di pruning ya sama Mang Balak. Nah, itu pohonnya. Ini pohon iprik udah lumayan lama teman-teman ya tuh. Ya kan, bisa dilihat karakter tuanya. Ya kan. Nah, percabangannya sangat lengkap, sangat banyak sekali tuh, hampir semua ruang itu atau semua bagian itu terisi sama yang namanya tangan-tangannya ya kan. Tuh sangat rapat sekali. Nah, ini ukurannya masuk ke L ya teman-teman ya. Nah, itu lagi difokuskan nutrisinya atau dibuang cabang-cabangnya seperti ini teman-teman ya tuh. Ya, ini cabang-cabangnya dihabiskan atau dihilangin lah ya, dihabisin supaya dia fokus ke ujung. Nah, ke ujung itu salah satu metode yang dipakai oleh beberapa trainer ya teman-teman. Itu fungsinya yaitu untuk memfokuskan si nutrisi ya kan. Nah, jadi si nutrisi yang diserap oleh si cabang ini ya kan, nanti dia fokus, jadi tidak ada ke kanan ke kiri ke kanan, jadi dia fokus lurus. Jadi pembesaran si batang ini akan lebih cepat. Nah, lebih cepat gitu ya, cepat memompa si batang ini nih, si pangkal batang ini akan cepat gede lah ya, pembesarannya lebih cepat. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini kemarin kayak gini nih, ini usianya hampir 3 bulanan ya teman-teman tuh, bisa dicek di video sebelumnya. Ini dulu masih kecil. Nah, saya videokan waktu itu ya teman-teman. Nah, ini sekarang sudah gede-gede ya teman-teman. Oke. Nah, coba kita lihat dari sebelah sini teman-teman. Nah, tuh akar-akar gantungnya sudah mulai nontot ya. Apa nontotnya nanti pada keluar ya. Pada keluar sudah pada tumbuh ya, udah pada keluar akar gantung. Mungkin akar gantung ini, nah ini untuk teman-teman yang punya pohon iprik juga nih ya, yang punya ada akar gantung seperti ini, alangkah baiknya ini digedein ya, atau dibikin besar lah, dibesarin ya, dipelihara lah ya. Nanti kalau misalnya dia udah tembus ke tanah, usahakan dikasih pipet ataupun sedotan ataupun plastik biar dia menyerap makanan nanti untuk membantu memperbesar ini nih si cabang-cabang ini gitu. Nanti kalau ini batang ini sudah seimbang, nah ini akar ini bisa dibuang atau bisa dipotong lah ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ngebantu. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman nih. Ini akar gantung nih. Akar gantung yang digedein teman-teman tuh. Nah, ya kan? Nah, ini akar gantung, contoh akar gantung yang digedein. Awalnya mungkin kayak gini ya tuh. Nah, awalnya kayak gini. Cuman karena dielos atau digedein terus ya jadinya seperti ini ya. Nah, ini membantu memompa si batang ini agar cepat gede gitu teman-teman. Jadi ada akar gantung itu kalaupun untuk pohon iprik, kimeng, beringin atau apapun itu jadi jenis-jenis fikus jangan dibuang teman-teman ya. Oke. Nah, itu untuk membantu pembesaran si cabang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini enggak dibuang tuh, ini ditanam tuh. Nah, ini akar gantung yang ditanam tuh. Nah, ini udah nempel ke tanah atau ke media. Jadi kita biarin aja gede. Nah, seperti ini contohnya ada lagi teman-teman nih. Dah, ini nih. Nah, si akar gantung ini cuman jangan sampai oper ya teman-teman, atau jangan sampai kelewat. Jadi kadang-kadang ini sudah pembesarannya sudah semaksimal. Nah, ini dipotong aja, dipotong di segini nih, potong untuk menyetop atau menghentikan penyuplaian nutrisi kepada si ini supaya tidak jadi pembengkakan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ini di los terus, ini gede, nah di sini yang gede teman-teman ya. Nah, batang ini gede, di sini kecil, makanya harus mengejar keseimbangannya agar tetap terjaga. Ini harus di stop ya. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, mungkin
Itu salah satu cara atau metode yang dipakai untuk pembesaran si batang iprik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mungkin buat para teman-teman pemula ataupun yang masih belajar ya, silakan berkomentar. Nanti kalau misalkan ada beberapa yang kita tahu mungkin kita jawab ya teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar mengenai masalah programan beringin, iprik ataupun kimeng ya. Nanti kita cek lagi kimeng sebelah sini. Nah, ini kimeng teman-teman nih. Ini masih semeraut, artinya semeraut belum nempel sempurna ya teman-teman. Nah, ini masih digabung-gabung atau ditempel teman-teman tuh. Ada beberapa bagian yang ditempel. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa bagian yang ditempel. Ya kan? Nah, ini sebelah sini adalah tempelan nih. Batang sebelah sini adalah hasil tempelan ya teman-teman. Bentar ya. Nah, ini sebelah sini adalah tempelan. Nah, tempelan ini dia akan menempel kepada batang yang satunya. Kalau udah lumayan cukup, mungkin kalau pohonnya subur, proses penempelannya itu bisa paling cepat itu 3 bulan teman-teman ya, paling cepat ya, paling lama mungkin setahun ya baru nempel, tergantung kesuburan pohonnya gitu. Oke, ada beberapa kita lihat lagi nih yang lagi sedang digabung nih. Ada pohon iprik ya teman-teman, karena karakter iprik sama kimeng itu nggak beda-beda jauh ya teman-teman ya, karena dia sejenis pohon getahnya itu sama ya temennya, sama-sama pikus, jadi getahnya itu sama gitu, tergolong sama lah. Saya kurang paham untuk jenis apanya, getahnya itu apa namanya, saya kurang paham. Mungkin satu gen lah mungkin ya, gennya itu sama gitu, jadi dia untuk menempelnya itu lebih gampang. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini digabung, ditempel tanpa harus dikupas, jadi dia ditempel aja langsung seperti ini tuh. Nah, jadi dia akan saling mengikat atau merekat gitu ya, tanpa harus dikupas kulitnya, jadi dia tetap bisa nempel teman-teman. Oke, nah ini contoh iprik yang sedang diproses. Nah, ini dari beberapa pohon dibikin satu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini mungkin sekitar 3 bulanan ya teman-teman, 3-4 bulan ini. Waktu itu kita menempelkannya itu hampir sekitar 3 bulan 4 bulanan. Nah, ini kondisi sekarang seperti ini ya kan. Nah, diusahakan atau diupayakan itu jangan langsung kawat seperti ini teman-teman ya tuh. Kalau mau menempel atau menggabung jangan pakai kawat langsung kayak gini, karena kawat itu lumayan cepet masuk ke dalam kambium ya tuh. Kita lihat ya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi gampang kemakan, kalau bahasa ininya sederhananya itu bisa langsung kemakan ya sama kawatnya. Jadi usahakan itu diikatnya sama seperti ini, tali rapia tuh. Nah, tali rapia gitu. Kalau tali rapia ini kan bisa putus, kalau kawat kan nggak bisa putus dia, jadi malah masuk ke dalam ya teman-teman. Nah, kalau pakai tali rapia mungkin lebih aman. Nah, karena amannya dia akan rapuh seperti ini. Nanti bila mana ada pembengkakan dia akan putus. Nah, seperti ini kan udah mulai rapuh nih, udah mulai gampang putus. Nanti ini pembengkak, ini bisa putus. Kalau misalkan emang mau lebih nempel lagi, ini si larapia ini bisa diikat pakai kawat seperti ini, ditambah ya, di double. Oke, nah seperti itu contohnya teman-teman. Tapi pengontrolannya itu harus tetap terjaga gitu, harus sering dikontrol ya teman-teman. Oke, nah kita keliling lagi nih. Oke, kita nyari lagi pohon. Nah, ini kimeng juga teman-teman nih. Ada salah satu kimeng yang ukurannya ini cukup gede ya teman-teman. Mungkin ini kisaran 2 meter ya, lingkar batang itu hampir 2 meter teman, karena tuh jauh ya kan. Ini hampir 2 meteran teman-teman lingkar batangnya. Nah, ini masih proses juga. Nah, ini masih proses, cuman ya
tingkat kesuburan pohon ini lumayan subur. Nah ini kemarin habis kita reposisi ya kan, atau diganti medianya kemarin, bulan-bulan kemarin itu, karena ini 1 2 3 4 pohon itu kita dibongkar. Nah dibongkar terus ditata ulang, nah, sama Mang Balak tentunya ya, kemarin diulang lagi posisinya seperti apa. Nah hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ini sesuai keinginan ownernya atau yang punya, yaitu Mang Jamal, pengennya dia bentuknya seperti ini. Nah gitu konsepnya. Emang membentuk sebuah pohon itu atau menanam sebuah pohon itu, kalau untuk bonsai itu harus dikonsep dari awal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak dikonsep dari awal, nanti hasilnya akan nol lagi teman-teman. Jadi nol lagi, jadi ngulang lagi, jadi kita sia-sia lah gitu ya. Oke. Nah ini harus dikonsep, mana tangan pertamanya, mana terusannya, mana kanan kirinya, mana backnya, mana itunya segala macam. Nah tinggal kita menyesuaikan selera. Nanti selera kita pengennya kayak gini, ya udah dibikin. Makanya dia dibikin ya kan, memanjang ke sebelah kiri. Nah memanjang ke sebelah kiri gitu kan. Oke, dibikin ada semi connecting lah gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini prosesnya baru 3 bulan 4 bulanan teman-teman. Jadi ada beberapa yang masih belum menempel dengan sempurna. Oke. Nah kita cek lagi yang lain. Ayo ikutin terus videonya ya, sambil belajar bersama-sama kita, biar saling belajar aja. Oke. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang, ada yang apa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih paham ya, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut lagi, kita cek lagi yang lain ya. Oke. Nah oke teman-teman, ini ada lagi nih, ini masih pohon kimeng ya. Kimeng ya, tentunya kimeng gabungan teman-teman. Ini gabungan dari beberapa pohon, kalau nggak salah ini hampir 5 pohon ya digabung atau ditanam bersama itu seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Ini mungkin gayanya nanti, bukan gaya sih, maksudnya lebih ke ke rap mungkin ya, rap connecting rap mungkin ya gitu. Walaupun ini kan dari beberapa pohon, cuma nanti kesannya nanti mungkin kalau misal akarnya sudah besar, ada akar yang akan dibikin dominan ke sebelah sono, ke sebelah kanan, mungkin kesannya nanti akan jadi connecting wrap gitu. Ini mungkin sementara dibikin ya dibikin memanjang aja gitu, dibikin memanjang seperti wrap aja gitu. Oke. Nah contohnya seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang punya bahan-bahan yang kurang enak, yang kurang cocok dibikin formal, kayaknya pohon jelek, jangan dibuang teman-teman. Jadi usahakan kita ini berkreasi, artinya jangan terfokus sama pohon kimeng yang dominannya yang umumnya itu pohon formal, jangan. Jadi kita harus berkreasi aja udah, sesuai imajinasi kita. Jadi nggak melulu pohon kimeng itu formal atau on the rock atau apa. Ini bisa kita dikreasikan atau diubah lah. Sudut pandang kita itu harus lebih berkembang lagi. Nah ternyata kimeng itu bisa dibikin gaya-gaya seperti ini ya teman-teman. Tuh bebasin aja, karena seni bonsai itu kan seni ya teman-teman. Jadi jangan terfokus sama satu genre gitu teman-teman. Nah ya kan, kita kreasiin aja. Jadi jangan ada pohon yang sekiranya jelek nih buang, jangan dibuang, ditanam bersama aja kayak gini kan jadi unik teman-teman, lebih natural gitu jatuhnya kan gitu, lebih estetik tentunya ya. Nah gitu ya kan, tuh seperti ini ya. Ini kita sharing aja teman-teman ya, saya juga masih belajar juga, cuman ya mungkin kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut lagi yang lain teman-teman ya. Kita cek lagi yang lain, mungkin ya biar sama-sama dapat inspirasi aja. Oke, kita lihat lagi yang lain. Nah oke teman-teman, ini ada satu lagi nih pohon kimeng juga ya. Ini termasuk pohon yang lumayan buntet ya teman-teman, atau cebol ya. Ini sekisaran ukurannya itu hampir 50 cm ya. Mungkin nanti akan dibikin 50 sampai 60 cm tingginya. Dan untuk karakter pohonnya itu lumayan
karakter pohonnya lumayan tua. Nah, kenapa masih ditanam seperti ini atau di ground, ya kan? Kenapa masih di ground? Karena masih banyak pembesaran yang harus masih banyak cabang atau akar yang harus dibesarkan, teman-teman. Nah, makanya kita ground, ya kan? Nah, karena kalau di pot itu pertumbuhannya cukup lambat, ya kan, teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan percabangan sudah seimbang ataupun akarnya sudah besar dan sudah proporsinya sudah tepat, mungkin si pohon ini akan diangkat, masukin ke dalam pot, ya kan, tidak di ground lagi. Dan untuk membuat kesan tuanya untuk percabangan seperti ini nih, kesan tuanya dapat itu di dalam pot, nanti diprosesnya di pot gitu, teman-teman ya. Aduh, sorry ya ngomongnya agak bebelit-belit ini, teman-teman, agak belibet ya. Oke, nah ini untuk cabang-cabangnya ini lumayan lumayan lengkap ya, teman-teman. Si percabangan ini lumayan lengkap. Nah, terus posturnya sendiri atau gerak-gerak pohonnya ini lumayan lumayan umum ya, teman-teman. Terlihat umum ya. Jadi untuk memprogramnya atau membentuknya atau mengkonsepnya itu enggak begitu ribet, teman-teman ya. Jadi udah terlihat bentuk nanti hayalan garis hayalannya itu sudah terlihat, teman-teman ya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang umumnya untuk teman-teman yang masih bingung menentukan, biasa kan ada tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga dan seterusnya. Mungkin jangan terlalu difokuskan ke situ. Jadi artinya pohon itu senatural mungkin aja dulu, bikin senatural mungkin, tapi tetap di konsep gitu. Jangan dipaksakan gitu, teman-teman ya. Jadi ibaratnya pohon itu kalau misalkan nemu bahan yang kurang nggak ada gerak dasarnya lah, nggak ada. Itu kalau pohon-pohon jenis ficus seperti ini bisa dikombinasiin, teman-teman, ataupun bisa digabungkan. Nah, itu salah satunya adalah digabungkan. Misalkan ini contoh ya, teman-teman ya. Misalkan ini cabang ini ada nih, tapi ini sebelah sini kosong, misalkan nggak ada nih, ini pohon yang ininya nggak ada, pohon ini nggak ada. Nah, kita cari yang seperti ini, yang ininya lurus, kita tempelkan ini, ini tempelkan ke sini. Nah, kan perannya dia jadi tangan gitu, teman-teman ya, atau jadi cabang kedua gitu, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman. Jadi jangan kembali lagi tadi yang saya bilang itu, jangan dibuang kalau nemu bahan-bahan yang sekiranya tidak layak dijadikan bonsai, itu jangan dibuang. Artinya dia itu masih bisa digabung. Kalau untuk jenis-jenis kimeng ya, kimeng, iprik, mungkin amplas, nah itu masih bisa digabung. Jadi kebanyakan itu dikombinasiin gitu, teman-teman ya. Oke, nah mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa bisa memahaminya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan nemu pohon batang yang misalkan ada yang kurang, misalnya di sini nggak ada, di sini pohonnya satu nih, nah itu cukup ditempel aja. Kalau kimeng ditempel, nyari yang sesuai, nah tinggal menyesuaikan, udah kayak gitu, teman-teman. Oke, nah jadi jangan memaksakan pohon itu harus langsung seperti ini bentuknya, saya pengennya seperti ini nih, ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Mungkin ada cuman mungkin agak jarang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Lanjutnya adalah ngelihat mengbalak dulu nih, tuh. Nah, oke, teman-teman, ini Mang Balak sedang mempruning atau membuang cabang-cabang kecil yang tidak menyortir cabang-cabang kecil yang mungkin tidak dibutuhkan ya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu videonya ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang jelas ataupun ada ada masukan, ada saran, kritik atau apalah gitu, pokoknya tulis aja di kolom komentar, teman-teman ya. Karena kita juga sama-sama masih belajar, ya kan. Karena di bonsai itu nggak ada yang
hebat, nggak ada yang pinter, semuanya tetap sama-sama belajar. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.